Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Things Around Us, terutama Things at School atau bahasa Indonesianya adalah barang-barang yang ada di sekolah. Mari kita bagi dulu materi hari ini ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama Things in the School Bag, yang kedua adalah Things in the Classroom, dan yang terakhir adalah Rooms in the School. Mari kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah things in the school bag, atau artinya barang-barang yang ada di dalam tas sekolah. Pasti kalian mengisi tas kalian dengan barang-barang yang kalian perlukan di sekolah kan? Nah, seperti contohnya di sini, pensil, pen, pulpen, eraser, penghapus, correction pen atau tip X, pencil sharpener atau paraut, ruler, penggaris, cutter, pisau kecil, pencil case atau tempat pensil, buku, drawing book, buku gambar, color pencil, pensil warna, binder, dan lain sebagainya. Jadi itulah benda-benda yang ada di dalam tas kalian. Lanjut, kita beralih ke things at the classroom atau benda-benda yang ada di ruang kelas. Coba sebutkan ayo apa aja benda-benda yang ada di ruang kelas. Ya, bisa kalian baca sendiri itu di layar. Yang pertama ada desk atau meja, chair, kursi, blackboard, papan tulis hitam, whiteboard, papan tulis putih, eraser, penghapus, cupboard, lemari, komputer, screen, layar proyektor, air conditioner, pendingin ruangan atau AC, fan, kipas angin, bookshelf rak buku, notice board mading, map peta, globe, dan bell. Nah, itu dia benda-benda yang sering kita temui di ruang kelas. Oke, next kita move to the next section, yaitu rooms in the school. Ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Yang pertama ada kantin, library atau perpustakaan, teacher's room, ruang guru, headmaster office atau ruang kepala sekolah, classroom, ruang kelas, laboratory atau laboratorium, schoolyard, lapangan sekolah, dan yang terakhir ada toilet atau toilet. Nah, sampai sini semoga kalian paham ya benda-benda apa saja yang ada di sekitar kita, terutama benda-benda yang ada di sekolah atau things around us. Mari kita beralih ke next material. Nah, di sini ada pelajaran baru mengenai artikel. Artikel di sini bukan kumpulan kalimat yang diketik di kertas atau komputer. Artikel yang kita bicarakan di sini adalah termasuk bagian dari adjektif atau yang artinya kata sifat yang fungsinya untuk menerangkan kata noun atau kata benda. Yang pertama ada a and an, a dan an. Bagaimana pengucapannya? A and an. Apa artinya? A and an apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, a and an berarti kata benda berjumlah satu. Misalnya sebuah, seekor, sebutir, sebatang, sehelai, sepotong, dan sebagainya. Jadi penggunaan a and an adalah untuk menyatakan satu benda. Karena jumlahnya hanya satu, tentu saja benda itu tunggal atau disebut dengan singular dan dapat dihitung atau countable. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini ada penjelasan sedikit mengenai bagaimana kita menggunakan a and and. A dipakai untuk kata benda tunggal yang diawali huruf konsonan atau huruf mati, seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Contohnya, a girl, a book, a trip, a horse, and a show. Jadi A itu kita pergunakan apabila sebuah benda diawali dengan huruf konsonan atau huruf mati. Berbeda dengan and. And dipakai untuk kata benda tunggal yang diawali huruf vokal atau huruf hidup seperti A, I, U, E, O. Contohnya an umbrella, an egg, an actor, an invitation, an angel. Jadi diingat lagi kalau A kita gunakan untuk sebuah benda yang diawali dengan huruf konsonan atau huruf mati, sedangkan N kita pakai untuk mengawali kata yang berhuruf mati
yang berhuruf hidup seperti A, I, U, E, O. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh penggunaan a and an dalam kalimat. Yang pertama ada I have a television. Saya mempunyai televisi. Di sini penggunaannya adalah a. Mengapa? Karena television diawali dengan huruf T. Dan the next adalah Spider-Man. Spider-Man is a superhero. Spider-Man adalah seorang pahlawan super. Kenapa di sini penggunaan adalah is a superhero? Karena S adalah huruf konsonan atau huruf mati. Sedangkan dalam kalimat penggunaan artikel and, contohnya adalah my mother bought an orange. Nah, di sini menggunakan and karena orange diawali dengan huruf vokal atau A, I, U, E, O. Begitu juga dengan contoh yang di bawahnya yaitu I want to get an umbrella. Umbrella diawali dengan huruf U, maka yang digunakan adalah and. Oke. Next, selain a and, kita juga punya the. Kalian pasti sudah pernah mendengar atau membaca penggunaan the. Di setiap kalimat pasti ada the. Apa itu the? Apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, the berarti itu. Artikel the mengacu pada benda secara spesifik. Biasanya benda tersebut sudah disebutkan pada percakapan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan kepada contoh penggunaan the. Contoh kalimat yang pertama adalah this is the cat I found yesterday, yang artinya ini adalah kucing yang saya temukan kemarin. Penggunaan the cat di sini kita berbicara mengenai kucing yang spesifik, yakni kucing yang kita temukan kemarin. The cat penjelasan secara spesifik mengenai yesterday atau kemarin. Nomor 2, I saw the person who broke our windows last night. Aku melihat seseorang itu yang memecahkan jendela kita tadi malam. The person. Di kalimat ini kita berbicara tentang seseorang secara spesifik, yaitu seseorang yang memecahkan jendela kita tadi malam. Nah, seperti itulah perbedaan penggunaan a, and, dan the di dalam kalimat. Mari kita belajar lagi pada kesempatan selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di WhatsApp atau di Google Classroom sebelum nanti pada hari Jumat Miss akan memberikan kalian tugas mengenai materi Things Around Us. Okay, that's all. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.